antum sebut sebagai pendusta, tapi kalau antum terima hadisnya, apa itu tidak ta'arud, tidak kontradiktif itu? Ya. Jadi terkait Abu Hurairah, ana hakikatan lastu ana aqul Abu Hurairah huwa kadzab. Nah, hal akdzabul ahya ala Rasulillah Abu Hurairah, hada min kalam Imam Ali bin Salam. Kalam min al-Iskafi. Nah, hada liajli dah ketika hadis itu tidak bertentangan dengan apapun, maksudnya dengan Quran atau hadis, taban saya ambil. Laisa faqat bukan karena rawinya adalah thiqah. Inda ahlus sunnah as-sahaba kulluhum hudud. Idan thiqah. Oke, baik. Nah, jadi ada istilah pendapat-pendapat. Kalau tadi kan pendapat Al-Iskafi, pendapat yang lain-lain, misalnya mengatakan sahabat Abu Hurairah adalah pendusta. Tapi kalau sikap yang antum ambil, apakah sahabat Abu Hurairah itu pendusta, ataukah pernah berdusta, atau beliau itu adil? Nah, dari antum, sikap antum tentang sahabat Abu Hurairah itu seperti apa? jadi ada ana ara هناك الحديث الذي رواه أبو هريرة غير صحيح. أعني كما في هذا الحديث يقول أخذ الرسول بيدي وهذا غير صحيح. ليس فقط بالنسبة المتن لكن قول أبو هريرة. Ya, maksudnya kalau itu kan hadis per hadis. Kepada syakhsiyahnya sahabat Abu Hurairah sendiri, sikap antum ini kita nih menunggu nih. Oh, nah, perlu ketegasan nih. Amat Antum mengatakan sahabat Abu Hurairah itu pendusta atau tidak? Nah, sahabat ya, siap. Alhamdulillah. Nah, mada. Berarti ini hanya adalah sahabat teman, sahabat kulluhum udul. Huwa yataqayyad bi quyudi ahli sunnati wal jamaah. Huwa yataqayyad. Nah. Huwa qala anna Abu Hurairah adlun. Nah, thiqatun. Sallallahu alaihi. يعني ثقة يعني لم يجرب عليه الكذب. نرجع إلى تعريف كلمة ثقة. ثقة يعني فيه صفتان. ثقة في الضبط، ضبط الصدر ضبط وعدل. الثقة صفتين، عدل وثقة. العدالة والضبط، هذا اسمه ثقة. العدالة والضبط. الضبط ضبط صدر وضبط كتاب، والعدالة لم يجرب عليه الكذب ولو مرة واحدة. إذن أبو هريرة لم يكذب مرة واحدة. إذن لا يجوز أن نقول أبو هريرة كذاب، لا يجوز. أنا أطالب أخي بصفة الأخوة الإسلامية أن يخرج فيديو يعتذر فيه لأبو هريرة أنه قال أبو هريرة كذاب، فيخرج فيديو مخصوص لأتباعه ويقول أنا أعتذر للصحابي الجليل أبو هريرة وهو غير كذاب وأنا أخطأت. نعم. أنا أطلب من هذا من أخي. Afham, na'am. Jadi permintaan dari beliau, ketika antum sekarang mengatakan bahwa sahabat Abu Hurairah itu tidak pendusta, nanti antum bisa membuat video pernyataan klarifikasi bahwa sahabat Abu Hurairah bukan seorang kadzab ya. Tapi ini permohonan, tapi terserah kepada antum nanti itu. Ya, baik, mungkin yang selanjutnya yang bisa dijawab yaitu tentang Al-Iskafi tadi, tentang kesiqahan Al-Iskafi tadi. Antum mengatakan tidak peduli siqah atau tidak siqah, tapi dari paparan antum seolah-olah menggiring bahwa Al-Iskafi ini adalah orang yang siqah. Bisa ditanggapi, Ustaz? Tidak. Dari awal seingat saya tidak mengatakan Iskafi itu siqah. Saya berangkatnya adalah Iskafi tasyayyu. Nah, dari situ kita mulai berangkatnya. Insyaallah tidak ada pernyataan saya itu siqah. Iskafi yatasyayya. Nah, karena Iskafi yatasyayya, maka berarti kita masuk
ke pembahasan bagaimana riwayat orang yang yatasyayya. Makanya urutan seperti itu. Nah, kemudian saya jelaskan juga bahwa di Sahih Bukhari banyak sekali rawi mubtadi'ah. Rawi-rawi yang ahlul bidah. Bisa difaham, bisa difaham. Ya. Kemudian yang ke beliau sudah ya. Tinggal ke Ustaz Syahrin Tariq, termasuk yang dari Ustaz Zainal ya. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi al-ustadzuna Ustaz Hakim, hadisnya dari Bukhari Muslim riwayatnya. Rijal dari Bukhari Muslim. Ana ngecek hadis itu ada di mana, rata-rata menyebutkan bahwa jawaban, karena tentu kalau bicara hadis harus murojaah nih. Pertanyaannya kan tidak kami siapkan. Ditemukan di Syiar A'lamin Nubala. Dan di situ disebutkan keterangannya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kalau toh kemudian hadis itu sahih sekalipun, kita perlu tahu fakta bahwa para sahabat Nabi ketika terjadi zaman fitnah itu terbagi menjadi terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok cenderung ke Muawiyah itu tidak tertutup dari kita, ada sahabat yang cenderung mendukung Sayyidina Muawiyah, ada yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ada yang netral, yang tidak ikut dalam peristiwa tersebut. Dan dalam ahlu sunnah wal jamaah, jumhur ulama berkeyakinan bahwa yang benar dalam kondisi saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau antum berpikir bahwa ahlu sunnah itu berarti dukung Muawiyah dan kemudian benci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak. Malah ahlu sunnah dalam posisi khilaf, posisi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat kala itu mengatakan bahwa ijtihadnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah ijtihad yang lebih kuat. Itu jelas Ali. Muawiyah dalam posisi keliru, salah. Tetapi dalam ilmu hukum salah benar, Ustaz, dalam ahlu sunnah itu tidak dikatakan bahwa kalau salah itu berarti dosa, kalau benar kalau salah dapat dosa, dan kemudian yang benar itu kemudian berarti berhak untuk mengkafirkan. Ya, saya tidak perlu penjelasan itu, Ustaz. Saya ingin bertanya kepada hadirin, uang tutup mulut itu apa namanya? Sebentar, Ustaz, belum selesai. Sebelum selesai. Ini yang pertama. Khalas. Antum kan antum bertanya, ana menjelaskan, belum selesai disuruh. Ya. Ya. Saya masih dalam proses menjelaskan. Kok bisa antum menutup jawaban itu, bagaimana ceritanya? Ada fadhil, silakan. Yang kedua, Ustaz, bahwa hadis itu kan kalau seandainya sahih, Sayyidina Abu Hurairah bisa jadi berpihak. Apalagi jika tidak sahih, maka nanti akan kita lanjut diskusinya ini. Yang ketiga bahwa kalau antum membawakan riwayat bahwa seakan-akan Abu Hurairah itu diberikan uang tutup mulut, kita harus mengkompromikan dengan hadis-hadis yang lain bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu mengatakan, aku menyimpan sebagian hadis. Kalau aku ucapkan atau katakan itu, maka akan dipenggal kepalaku. Antum lihat syarahnya, penjelasannya bahwa itu adalah serangan atau sindiran atau ketidaksetujuan Abu Hurairah atau kritiknya kepada Muawiyah. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang ke pertanyaan antum terkait masalah maroji tadi, ketika Ustadz Ibnu ngirimkan referensi, Ustadz, itu admin langsung minta, Kiai, ini referensinya segera dikirimkan. Langsung kemudian anak kumpulkan kitab tulis, istri yang ngetik, dan kemudian tolong dikirimkan. Makanya yang kirimkan ke antum dalam bentuk tulisan. Kalau seandainya itu ada kesalahan, misalnya nih, ada ketikan kesalahan kitab, misalnya karya si fulan, tetapi anak katakan, kan sebenarnya kalau antum baca, antum tinggal sampaikan aja, Ustaz, ini saya belum ketemu kitabnya, Ustaz. Anak kirim atau tidak? Anak kirim. Kalau tidak ada kitabnya, Ustaz, mohon maaf, itu salah ketik. Jadi masalah itu bukan mahalun niza, itu bukan poin perdebatan. Kalau toh, kalau misalnya itu dianggap sebagai tadlis, sebagai kesalahan, tetapi tidak masuk ke dalam, ya, tidak masuk ke dalam inti perdebatan di sini. Ya. Nah, ya, khata, al-insan makhluk khata wa nisyan. Alaysa kadzalik? Lah?
لا خطأ وهذا حديث هنا ما نحن نقبل من كلام الناس لا يلتزم أن يرد من كلام آخر صح؟ ولكن أنا أفضل الحديث. Nah, kalau kita lah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah sepakat tidak mengedepankan perkataan manusia dari perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa ولكن إذا أنت تفضل كلام الآخر. لا طبعا أنا إن شاء الله من أهل sunnah wal jamaah. Selanjutnya mungkin sudah terbahas ya, tinggal selesai tadi. Beliau menanyakan tentang ucapan daripada Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwa Al-Iskafi begini kuat hafalannya dan sebagainya. Kalau antum baca Syiar A'lamin Nubala, maka antum akan tahu bagaimana Syiar A'lamin Nubala, cara bertutur Imam Az-Zahabi. Jadi beliau itu akan mengakui, menyebutkan semua hal kelebihan dari orang yang beliau ceritakan biografinya. Termasuk kalau antum lihat bahwa sebenarnya Imam Az-Zahabi itu cenderung kontra terhadap Imam Al-Ghazali. Ya, beliau kontra. Tapi bagaimana pujian daripada Imam Az-Zahabi? Beliau sebutkan tuh kecerdasannya, kekuatan hafalannya, kemudian gelar-gelarnya dan sebagainya. Dan Syiar A'lamin Nubala itu bukan kitab bukan kitab rijal. Dia hanya kitab sejarah, biografi. Merekam banyak orang termasuk yang paling sesat sekalipun. Makanya Al-Jahiz itu juga kan disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala sebagai orang yang cerdas luar biasa yang meninggal karena ketiban kitab. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada Ustadz Ibnu yang cerdas, ada Ustadz Abdul Hakim yang cerdas, Masya Allah, tidak menjamin bahwa orang itu sikoh. Ya. Karena ada bahasa di kalangan para ulama tentang orang-orang yang cerdas tetapi keblinger, utu zaka'an walam yu'tu zaka'ah, diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan kebeningan hati. Mungkin itu Allah taala alam bisawab. Sudah luar biasa ya jawaban dari kedua narasumber kita. Sudah jam 23 lebih rupanya. Tapi saya mau sedikit ini moderator yang takutnya tidak amanah ya. Karena saya pernah mendengar tentang sahabat Abu Hurairah itu sakata amma kemudian takallama amma. Itu pernah saya dapatkan ketika saya di Azhar, ketika talaki ke beberapa syekh membahas mengenai ini, ad-difa' an Abi Hurairah. Coba nanti bisa antum cek ya. Tapi yang saya ingat saat itu, saya juga dapatkan dari Syekh Said Usama Al-Azhari, bahwa takallama dan sakata di sini dalam konteks kebenaran. Maksudnya apa? Sakata atau Muawiyah itu atau apa? Ketika sahabat Muawiyah sudah memberikan ujroh kepada sahabat Abu Hurairah yang memang menjadi haknya, maka sakata. Orang sudah dikasih ujroh kan, beliau menjadi amir kan di zaman sahabat Muawiyah di Madinah. Tapi ketika kok bisa, coba nanti dilihat lagi sejarahnya. Al-Hakam bin Marwan, Al-Amir Al-Hakam bin Marwan di Madinah. Pernah di sahabat Muawiyah, di zaman sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah, Laisa Abu Hurairah fi kitab hadza Oke, coba berarti beda referensi ini bisa saya tunjukkan. Innama Muawiyah huwa yastakhlif li Marwan ibn Hakam ahyanan. Hakala. Oke, tapi bisa nanti saya berikan juga referensinya bahwa Nanti saya kasih juga saja. Oke, siap, saling berbagi. Tapi yang jelas yang saya dapatkan adalah perlu syarah itu. Jadi tidak hanya sekedar kalau dikasih sakata, kalau tidak dikasih takallama, tapi perlu dijerangkan itu sakataan apa, takallamaan apa, kemudian atonya itu apakah betul riswah. Itu kan luar biasa sekali menuduh riswah itu. Dan pasti akan ribut itu. Saya tidak menuduh tadi kan saya nanya. Antum itu namanya mengarahkan. Karena antum tidak kasih penjelasan. Makanya saya kasih penjelasan sebentar dulu. Apa? Saya kasih penjelasan. Ini yang saya dapatkan dari beberapa masyayikh di Azhar. Beliau itu ketika mendapatkan atok yang memang menjadi haknya, ya wajar sakata. Tapi ketika beliau belum dikasih apa yang menjadi haknya, wajar beliau kemudian menuntut atau takallama. Tapi nanti kalau tidak percaya ya nanti silahkan di-browsing lagi, di-googling lagi. Dan itu juga salah satu hal yang penting, kita husnudzon. Tidak hanya kepada seluruh manusia, sesama muslim, kan utamanya husnudzon. Apalagi kepada sahabat. Jangan berpikirnya suudzon dulu. Ini kan bahaya juga ya.
Iya. Apa? Tentang masalah suudon dan husnudon. Iya, ngasih ujroh. Jadi bukan ngasih riswah di ithafus sadatil muttaqin. Nanti antum dibaca. Ya. Ya, Anda itu soal. Makanya ini saya takutnya kalau ini tidak disampaikan, saya nanti tidak amanah gitu kan. Karena ada ilmu juga yang dititipkan kepada saya meskipun sedikit, supaya kita pulang dari sini tidak menganggap, wah sahabat Abu Hurairah ternyata gampang disuap ya gitu kan. Nah, ini ya moderator yang menambahkan sedikit saja sih. Itu ya nanti tapi kita bisa berbagi lagi saja. Mungkin ini akhir sesi dari diskusi kita.